Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang hari ini melaksanakan wisuda program studi Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum ke-43 dan program Pasca Sarjana Strata 2 Magister Hukum ke-6 tahun 2025 bertempat di Grand Ballroom Arya Duta Palembang. Turut hadir di dalam kegiatan tersebut Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar, MSc diwakili oleh Kepala Bagian Umum L2 Dikti Wilayah 2. Dewan Pembina Stipada Palembang Asok Profesor Dr. Hajah Jauhariah, SHMMMH. Ketua Stipada Palembang Asok Profesor Dr. Haji Firman Friadi Busroh, SHMHum CTL CMN. Wakil Ketua 1 Stipada Palembang Asisten Profesor Dr. Andes Hajah Erleni, SHMH. Wakil Ketua 2 Stipada Palembang Asok Profesor Dr. Haji Fatria Hairo, STP, SHMH CTL. Wakil Ketua 3 Stipada Palembang Asisten Profesor Herman Fikri Teguh, SE, SHMHum. Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum. Kepala Program Studi S2 Magis Hukum. Dikatakan Ketua Stipada Palembang Asok Profesor Dr. Haji Firman Friadi Busroh, SHMHum CTL CMN pada hari ini kita melaksanakan acara wisuda dengan program studi S1 yang ke-43 dan S2 yang ke-6 dengan jumlah peserta tadi sebanyak 374 peserta. Tentunya kami dari pihak Stipada Palembang mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati, dan tentunya harapan kami selama menimba ilmu di Stipada Palembang itu tidak hanya belajar daripada teori tapi juga praktek juga dapat diterapkan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk jumlah alumni saat ini untuk di Stipada Palembang adalah sekitar 6.331 alumni seluruhnya. Sedangkan untuk pemberian reward penghargaan itu kita selalu laksanakan setiap tahun, ujarnya. Menurut Kepala L2 Dikti Wilayah 2 diwakili Kepala Bagian Umum L2 Dikti Wilayah 2 Fansyuri Dwi Putra SE MSI, kami mengucapkan selamat kepada Stipada Palembang dan seluruh sivitas akademika yang pada hari ini kembali mewisuda sebanyak totalnya adalah 374 mahasiswa. Dengan demikian Stipada Palembang ini telah menunjukkan kembali produktivitasnya untuk mencetak sarjana dan magister yang baik. Saya mengucapkan selamat kepada kalian semua yang pada hari ini diwisuda. Tentu ada perubahan status pada masyarakat, kalian semua sekarang sudah menjadi masyarakat yang terdidik, untuk itu teruslah menjadi masyarakat yang intelektual dan masyarakat yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapnya. Kemerdekaan Indonesia. Mewarisi semangat juang itu, lahirlah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda atau Stipada, didirikan oleh almarhum Profesor Haji Abu Daud Busroh SH, Hukum di Indonesia. Dengan semangat, tekad, dan pengorbanan, beliau mewujudkan Stipada sebagai sumbangsi kepada negara, membentuk insan-insan hukum berwawasan luas.
setia dan taat pada nusa dan bangsa, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan daerah dan golongan, dua, kami alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda adalah pendukung dan pembela ideologi negara, mengemban amanat penderitaan rakyat, bertanggung jawab atas terwujudnya keadilan sosial. Saya selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda menyatakan bahwa saudara-saudari sebanyak 374 orang secara resmi dilantik sebagai alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan taufik, hidayah, dan berkahnya kepada saudara-saudari, sehingga saudara-saudari benar-benar menjadi manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan. Harus tetap mengingat nama baik alma mater, karena di luar sana masih banyak ilmu pengetahuan yang harus dicari, masih banyak lagi prestasi-prestasi yang harus diraih. Untuk itu selalu tetap konsisten untuk menghargai, mematuhi di mana tempat kita dididik, disitulah kita akan berkarya dan kita akan menjunjung tinggi nama baik alma mater. Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum beserta sivitas akademika yang saya banggakan, kami mengucapkan selamat pada perguruan tinggi ini. Teruslah tetap untuk berkarya, teruskan tetap untuk mempertahankan akreditasi yang dimiliki, bahwa akreditasi yang pertama kali unggul, akreditasi institusi bagi perguruan tinggi yang berada di Sumatera Selatan. Dengan pengelolaan yang baik, tentu saja perguruan tinggi ini tetap dipercaya oleh masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan Permendikbud Dikti nomor 60 tahun 2021, ada tugas dan fungsi lembaga layanan pendidikan tinggi. 10 diantaranya adalah memfasilitasi mutu pendidikan tinggi. Memang sangat sulit untuk menjaga mutu perguruan tinggi, dan sangat sulit kita untuk menjalankan rodanya perguruan tinggi kalau tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kemudian terbit kembali keputusan Menteri Riset dan Teknologi nomor 210 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi. Ada 8 indikator kinerja utama. Yang pertama adalah tracer study. Di anak-anakku, adik-adikku yang sudah hari ini, tentu saja nanti termasuk di dalam indikator kinerja utama yang pertama. Bukan saja nanti perguruan tinggi ini melihat sampai sejauh mana proses untuk mendapat pekerjaan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan juga nanti semuanya akan dipantau oleh Pak Ketua dan oleh LDIKT. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua adalah terkait dengan mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus. Ini tadi sudah dilaporkan oleh Pak Ketua bahwa mahasiswa STIH Sumpah Pemuda ini telah melaksanakan pertukaran mahasiswa, telah mendapatkan predikat yang juara di mana-mana, sehingga nanti ini termasuk sudah menjalankan indikator kinerja yang kedua.
Kemudian indikator kinerja yang ketiga adalah dosen yang berkegiatan di luar kampus. Jadi Bapak Ibu semua, dosen itu tidak hanya stagnan proses pembelajaran saja di dalam kampus, tapi dosen juga wajib melaksanakan proses pembelajaran di luar kampus. Ini ada aturan yang sudah mengikat pada aturan tersebut. Kemudian indikator yang keempat adalah kualifikasi dosen. Jadi tadi kita ketahui bersama bahwa STIH Sumpah Pemuda ini ada program strata 1 dan ada program strata 2, dan kewajiban khususnya adalah bagi strata 1 itu dosen harus mengajar minimal kualifikasinya S2, dan kalau strata 2 dosen itu wajib juga S3 untuk mengajar dan membidangi pengajaran di strata 2. Itu kualifikasi dosennya. Kemudian indikator kinerja yang kelima adalah riset dosen. Jadi Bapak Ibu semua, dosen itu mempunyai tugas tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikannya, itu tadi kualifikasinya. Yang kedua dan juga Bapak Indra Cahaya, dan juga mitra kami dari Fakultas Hukum Universitas Palembang. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Ibu F. Buah momen agung yang tak hanya menandai berakhirnya satu fase pendidikan, tetapi sekaligus menjadi pintu gerbang menuju masa depan yang lebih besar dan lebih bermakna. Kita pada hari ini hadir di wisuda Sarjana Ilmu Hukum S1 ke-43 dan Magister Hukum S2 ke-6, sebuah perhelatan akademik yang tidak hanya menjadi kebanggaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat akademik, khususnya Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia. Pada wisuda hari ini kami akan dengan bangga akan mengukuhkan 296 lulusan sarjana hukum S1 dan 78 lulusan magister hukum S2. Tentunya dengan tambahan ini, maka hingga hari ini Stipada telah melahirkan alumni sebanyak 6.331 alumni yang tersebar di berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga ke mancanegara. Para alumni Stipada saat ini mengabdi sebagai hakim, jaksa, advokat, pejabat pemerintah, pengusaha, akademisi, aktivis sosial, hingga pembela hak asasi manusia. Bapak Ibu sekalian, dalam 3 tahun terakhir ini, Stipada telah melalui fase transformasi yang sangat luar biasa. Berkat kerja keras seluruh komponen Stipada berhasil mencatat beberapa capaian monumental. Yang pertama adalah diraihnya akreditasi unggul untuk prodi S1 Ilmu Hukum. Kemudian akreditasi baik sekali untuk prodi S2 Magister Hukum. Dan tentunya puncaknya adalah meraih akreditasi unggul pada institusi. Dengan diraihnya akreditasi institusi unggul, sehingga pada saat ini menempatkan Stipada sebagai satu-satunya sekolah tinggi ilmu hukum di Indonesia yang menyandang predikat tersebut. Dalam perkembangannya, Stipada telah banyak menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, dengan instansi pemerintah, dengan organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan. Berbagai prestasi mahasiswa juga berhasil diraih, baik di tingkat wilayah maupun internasional. Di level internasional, Stipada juga turut berkontribusi dalam beberapa forum dan kerjasama. Salah satunya mahasiswa kita menjuarai di dalam Istanbul Forum 2025. Kemudian Stipada juga mengirimkan beberapa mahasiswanya untuk mengikuti student mobility di University Kebangsaan Malaysia dan International Islam University Malaysia. Kemudian juga Stipada mengirimkan beberapa dosennya juga untuk visiting akademik ke Universitas Utrecht di Belanda, Warsaw, dan beberapa kampus di Eropa.
Dan salah satunya lagi bahwa Stipada dipercaya untuk menjadi salah satu pembicara di dalam forum United Nations mengenai hukum dan etika AI. Dan juga Stipada juga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri seperti Hankook University, Universiti Kebangsaan of Malaysia, dan Universitas Utrecht. Kepada para wisudawan dan wisudawati yang saya cintai, di hadapan kalian terbentang masa depan yang luas. Dunia hukum yang akan kalian masuki bukan hanya dipenuhi oleh teks dan pasal, tetapi juga realitas sosial, oleh tangis keadilan yang tertunda, oleh harapan masyarakat akan kebenaran. Kami berpesan kepada seluruh alumni bahwa ilmu yang kalian peroleh di Stipada bukanlah sekedar teori, tetapi menjadi fondasi moral untuk membela yang benar, berpihak kepada yang lemah demi menjunjung keadilan yang bermartabat. Jaga selalu nama baik alma mater Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bimantoro 012-0210-70, IPK 3,59, sangat memuaskan. Muhammad Iqbal 012-0210-71, IPK 3,64, sangat memuaskan. Dandi Wahyu Pratama 012-0210-72, IPK 3,61, sangat memuaskan. Usia Darmawan 202102302440, IPK 3,25, predikat memuaskan. 2. Orlando Agung Waiman 2021. Rizky Pratama Pawantera 01-2021-217, IPK 3,